أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi peluang untuk menikmati Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita dapat menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita, insya-Allah. Dan harapan kita semoga Allah terima semua kegiatan amal ibadah kita bulan Ramadan. Daripada tarawih kita, baca Quran kita, sahur kita, puasa kita, zikir kita, insya-Allah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai ibadah amal soleh. Amin. Salawat dan salam tak lupa, mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kala yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang berbahagia, sudah hampir 2/3 Ramadan akan kita lalui. Artinya kita semakin dekat dengan penghujung Ramadan. Terasa rindu hati ini. Kenapa? Kerana selama ini kita tarawih di masjid, kita solat berjamaah di masjid, kita tadarus Quran di masjid. Tapi tahun ini kerana ada musibah COVID-19 atau COVID-19 ini, kita dilarang untuk solat berjamaah di masjid, untuk tarawih di masjid, dan larangan itu adalah untuk kepentingan kesihatan kita juga. Namun perlu kita bincang hari ini. Kenapa Allah melarang kita datang ke masjid? Itu pertanyaannya. Saya tidak katakan kenapa gamen larang kita ke masjid. Tidak, saya katakan kenapa Allah larang kita ke masjid lewat COVID-19. Melalui COVID-19, Allah larang kita pergi ke rumahnya. Perlu kita merenung sejenak. Saya kasih contoh jemaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya dengan musibah yang terjadi ini. Seandainya lah mak kita berpesan dengan orang lain, dia cakap apa? Cakap dengan anak aku, tak payah datanglah ke rumah aku. Mak kita cakap, dia pesan dengan orang, orang itu sampaikan dengan kita bahawa pesannya, wahai si Fulan, mak engkau cakap, engkau tak payah datang ke rumah mak engkau lagi. Pertanyaannya, macam mana perasaan kita
waktu itu. Tentu akan bertanya, apa salahku, Mak? Apa silap aku, Mak? Atau memang kita sudah banyak salah dengan orang tua kita. Sampai-sampai orang tua kita melarang kita datang ke rumahnya. Ini dalam Al-Quran dijelaskan, fa'tabiru ya ulil albab, wahai berfikirlah orang yang menggunakan akal. Allah melarang kita ke masjid melalui musibah COVID-19. Kenapa? Mungkin kita banyak salah. Mungkin kita banyak maksiat. Mungkin kita terlalu banyak meninggalkan perintah Allah. Sebaliknya mengerjakan larangan Allah. Mungkin kita terlalu sombong dengan Allah. Kadang kita rumah dekat masjid, kita dengar azan, melalui Bilal Allah panggil, datanglah ke rumahnya, tapi kita tak pernah datang. Dipanggil Jumaat tak pernah datang. Sekarang kata Allah dah, tak payah datang sama sekali. Oleh kerana itu jemaah yang berbahagia, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kita, apa salah kita ni? Sehingga Allah turunkan musibah ini yang namanya COVID-19, sehingga dengan musibah ini ada larangan kita untuk tidak ke rumah Allah. Kita berharap semoga COVID-19 ini segera selesai dan Allah bukakan kembali pintu rumahnya untuk kita beribadah kepadanya. Oleh kerana itu, mari, siapapun kita yang selama ini banyak salah, yang selama ini banyak dosa, yang selama ini banyak maksiat, mari jamaah yang berbahagia. Ya, kita merenung firman Allah dalam surah Ali Imran 133. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera, cepat, lekaslah untuk minta ampun kepada Allah. Kenapa Allah suruh segera? Kenapa Allah suruh cepat? Kerana kita tak tahu bila umur kita sampai, bila ajal kita sampai, saudara. Semakin banyak hari kita lewati, sebenarnya semakin dekat kita kepada hari kematian. Semakin banyak kaki kita melangkah, semakin dekat kita kepada kuburan. Makanya kita tak tahu bila kita mati. Oleh kerana itu kata Allah, segera mohon ampun kepada kata Allah. Subhanallah, yang bersalah kita, yang berdosa kita, yang bermaksiat kita, mestinya kita malu pada Allah. Tapi sekarang Allah menyuruh kita, padahal Allah tahu kita banyak salah. Kata Allah, segeralah mohon ampun padaku. Jamaah yang berbahagia, subhanallah, betapa maha baiknya Allah. Allah yang mengampunkan semua dosa kita. Sekarang Allah yang menyuruh kita minta ampun. Maka yakinlah, tak mungkin Allah tidak mengampunkan. Kenapa? Karena Dia yang suruh kita minta ampun. Sedangkan Allah lah yang berhak mengampunkan itu. Oleh kerana itu, jangan tunggu lama-lama lagi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera mohon ampun pada Allah. Segera mohon ampun pada Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak berbuat baik bulan Ramadan, perbanyak baca Quran, perbanyak solat malam. Allah mengatakan apa dalam ayat itu? Wa jannatin arduha samawati wal ard. Setelah kita disuruh minta ampun kepada Allah, dan segeralah menuju surga. Artinya apa? Setelah kita istighfar kepada Allah, setelah kita mohon ampun pada Allah, mari segera menuju surga. Maksudnya, apapun amalan-amalan, apapun perbuatan-perbuatan
yang membuat kita masuk surga, segera lakukan. Segera lakukan. Jangan tunggu lama-lama lagi. Kalau kita ada rezeki lebih, segera keluarkan zakat. Segera bersedekah. Kalau kita ada waktu lapang, segera baca Quran. Kalau kita ada sedikit kelebihan tentang ilmu, mari kita segera mengajar orang yang tidak faham. Jadi apapun perbuatan, apapun amalan, apapun tindakan yang membuat kita masuk surga, maka segera kata Allah dilakukan. Inilah. Jadi setelah kita bertaubat kepada Allah, setelah kita minta ampun kepada Allah, maka kita akan diharuskan meningkatkan amal-amal soleh kita sehingga dapat mengantarkan kita ke surga yang penuh nikmat. Ya. Berapa luas surga itu? Surga itu seluas langit dan bumi yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin, orang yang bertakwa. InsyaAllah Ramadan yang sedang kita lalui ini, ibadah puasa yang sedang kita kerjakan ini, insyaAllah akan menjadikan kita insan-insan yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, sesuai dengan firman Allah tujuan berpuasa Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan kita berpuasa, tujuannya agar kita bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.